Kita diperlihatkan Nili mencoba untuk menghindari Huyan. Kata Nili, ia masih punya urusan dan harus pergi. Namun, Huyan tak memberikan Nili pergi. Nili pun langsung saja terus terang bahwa ia tidak menyukai Huyan. Terlebih lagi, jangan mengganggu Nili lagi. Tapi Huyan tetap saja percaya diri. Dan Huyan pun langsung saja dihalangi oleh Duzie dan Lao. Duzie bilang bahwa Nili sedang terburu-buru. Akan tetapi, tetap saja Huyan kekeh. Di situ, Huyan memakai jurus penggodanya pada mereka berdua. Terlihat di situ Duzie tidak berpengaruh. Kemudian Lao pun refleks menyelamatkan Huyan ketika ia mau jatuh. Akan tetapi Huyan justru menabok Lao. Dan Lao pun bilang Nili sudah memberitahu cara mematahkan jurus penggoda Huyan. Lalu Huyan pun langsung saja berpesan. Huyan pun berpesan beritahu pada Nili keluarga keramat menentang keluarga Hyanten. Diketahui itu secara rahasia. Dan terlebih lagi, Huyan akan meminta keluarganya untuk membantu mereka. Di situ, Piao pun memuji Huyan. Sontak ia pun langsung dipanggil oleh Huyan. Huyan pun langsung memarahi Lao. Berpindah ke kelompok Wit kegelapan, bos mereka marah dikarenakan tak bisa membunuh Nili. Tak lama muncullah Tuan Iblis. Diketahui mereka adalah Tuan Iblis mereka. Bos mereka pun bertanya, apa Yuha tahu dosa apa yang telah ia lakukan? Yuha pun bilang, ia telah berusaha keras, tapi keluarga keramat tidak mau bekerja sama. Tuan Iblis langsung saja mencekiknya dan membantingnya. Dan ia pun memberikan waktu 3 hari untuk mendapatkan resep pil. Kalau ia gagal, Yuha akan tahu akibatnya. Sementara itu, terlihat Nili mendatangi direktur dan menanyakan keadaannya. Terlebih lagi, pil yang Nili berikan membersihkan semua racun. Dan Nili pun tak menyangka Wit kegelapan akan menyerang. Terlebih lagi, direktur diserang di malam hari. Kata direktur, orang itu hanya spiritual tingkat emas. Akan tetapi, direktur belum pernah lihat kemampuan seperti itu. Ditambah lagi, Nili pun bilang Wit kegelapan berambisi mencuri resep pil. Direktur pun bilang Wit kegelapan akhir bersembunyi. Dan ia khawatir kalau ia datang ke asosiasi tak ada yang bisa melawannya. Berpindah pada kelompok Wit kegelapan, terlihat mereka sedang menyusup ke asosiasi. Dikatakan oleh anak buahnya, ruangan direktur ada di sebelah kanan dan mereka akan menyerangnya. Terlebih lagi, direktur dalam keadaan terluka. Akan tetapi, Yuha lebih ingin masuk ke ruangan alkimia. Kemudian, mereka semua pun masuk ke dalam ruangan pembuatan pil. Dan mereka pun langsung menyebar. Terlebih lagi, salah satu anak buahnya menemukan resep pil pemurni jiwa. Kemudian, mereka semua pun mundur. Berlanjut, Yuha pun memberikan resep tersebut pada Guisa, yaitu Tuan Iblis mereka. Yuha pun bilang ia menemukannya di ruang pemurian asosiasi. Kata Guisa, bagus sekali dan ia akan melaporkannya pada Raja Iblis. Guisa pun langsung saja menunjuk 3 orang yang akan bertanggung jawab di sini. Sedangkan Yu akan memantau keadaan asosiasi. Kembali kepada Nili yang memberikan minum pada direktur. Kata direktur, apa Wit kegelapan sudah datang? Nili pun bilang mereka sudah mengambil resepnya. Tapi ternyata kata direktur itu adalah resep yang salah. Dan direktur khawatir Wit kegelapan akan menyerang asosiasi kembali. Kata Nili jangan khawatir, dikarenakan mereka tak menyadari bahwa pil asli dan yang palsu. Terlebih lagi, tambahkan saja dengan bunga yin yang setelah meminumnya, itu akan meledakkan kekuatan batin. Dan bunga yin yang memiliki efek kecanduan, yang menyebabkan kultivasinya memburuk. Dan kalau Wit kegelapan memakainya di dalam tim mereka, itu akan sangat luar biasa. Kata direktur, Nili adalah anak yang jahat. Tapi Nili melakukan itu untuk kebaikan kota Glory. Di situ direktur pun menggoda Nili. Sontak Nili pun ingin kabur dikarenakan Presiden Guyan mencarinya. Kemudian terlihat Presiden Guyan didatangi oleh pria. Dan pria itu memberikan ginseng spesial. Diketahui itu dari keluarganya. Dan ia ingin bertemu dengan direktur. Dikatakan oleh presiden, Yehong repot-repot memanggil presiden hanya untuk ini. Namun Yehong bilang hari ini ia datang untuk masalah lain lagi, yaitu mengirim 200 profesional untuk melindungi asosiasi. Presiden pun langsung saja ingin menyambut mereka. Akan tetapi ketika di luar, Yehong melihat Nili dan ia bertanya kenapa Nili ada di sini. Kata presiden, Nili tertarik dengan penyulingan dan ia sudah bergabung dengan asosiasi. Yehong pun tak tahu Nili memiliki bakat terpendam.
Presiden pun bilang di sini Nili cuma magang. Terlebih lagi, yang lebih baik untuk menyiapkan pertahanan. Lalu ketika Nili berjalan, tiba-tiba saja Nili diserang oleh Yehong. Sontak Nili pun langsung bilang kalau Yehong terus menyerangnya, Nili akan menyerang. Kata Yehong, keluarkan semua kekuatan Nili. Kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka. Terlebih lagi, tangan Nili dibekukan oleh Yehong. Di situ Yehong pun mengatakan Nili tak mudah menghentikan serangannya. Yehong pun langsung saja menyerang Nili. Namun Yehong berhasil ditendang oleh Nili. Terlihat Nili pun langsung saja meminta Yehong berdiri. Terlihat di situ Yehong pun langsung memuji Nili. Akan tetapi Nili tetap merendah kepada keluarga angin salju. Dikatakan oleh Yehong, jika Nili ingin memenangkan hati Jiun, ada yang masih Nili butuhkan. Terlebih lagi, Yehong pun mengatakan tujuannya ke asosiasi, dan ia juga ingin mencari direktur untuk mengambil beberapa pil untuk berlatih. Lalu Nili pun bilang sebenarnya ada pil yang dihususkan untuk kultivasi keluarga angin salju. Tapi Yehong tak mau membelinya. Terlihat di situ Nili pun langsung saja menunjukkan 3 pil terkuat angin salju. Terlebih lagi, direktur pun memuji pil tersebut. Lalu kata Nili, ia mendengar sesuatu tentang direktur yang. Sontak hal itu pun membuat Yehong ingin berbicara lebih pada Nili. Berpindah kepada Ning Er yang ditanya oleh ayahnya, apakah ia sudah mencapai peringkat perak? Ditambah lagi, kecepatan kultivasinya Ning Er benar-benar cepat. Tapi kata Ning Er masih ada jenius lainnya. Di situ ayahnya pun menanyakan kapan Ning Er memperkenalkan jenius tersebut. Akan tetapi Ning Er terlihat malu-malu menjawabnya. Lalu tiba-tiba saja ayah Ning Er batuk. Ning Er pun langsung saja menyuruh ayahnya untuk beristirahat. Ayahnya pun mengatakan kalau teman Ning Er sangat pintar, diketahui ia bisa mencari cara untuk menemukan resep pil koordinasi angin salju. Terlebih lagi itu untuk mengobati racun di dalam tubuh Paman Xiaoyi. Ning Er pun bilang ia akan melakukan segala kemungkinan. Tapi tiba-tiba saja ada orang yang mengintip. Ayah Ning Er pun langsung saja menyerangnya. Ayahnya pun memerintahkan anak buahnya untuk mengajar orang tersebut. Terlihat di situ Ning Er mengatakan ia ingin memberi sesuatu tentang Paman Xiaoyi. Ning Er pun langsung saja menjelaskan tentang pamannya yang bekerja sama dengan keluarga keramat. Diketahui itu untuk menculik Ning Er. Terlebih lagi Shen Fei adalah dalangnya. Ning Er pun tak mau menikahi Shen Fei. Ayahnya pun tak akan memaksa Ning Er. Namun ayahnya mengatakan kekuatan keluarga kita lemah, dan ayahnya meminta waktu pada Ning Er. Dan Ning Er pun setuju akan hal tersebut. Di sisi lain terlihat Jiun dikirimi surat oleh seseorang. Diketahui kata pelayan itu dari Nili. Kemudian ketika Jiun membaca surat dari Nili, ia pun menjadi terkejut. Kembali kepada Ning Er yang ditemui oleh Shen Fei. Terlihat Shen Fei juga bersama anak buahnya, dan ia pun langsung saja menyuruh anak buahnya untuk menangkap Ning Er. Sontak Ning Er pun langsung bertarung dengan anak buah Shen Fei. Dan ketika Ning Er berhasil memojokkan 3 anak buah Shen Fei, justru Ning Er diserang oleh Yuha dari Guild ke-8. Terlihat di situ Yuha menagih janji Shen Fei, dan Fei akan melakukannya. Akan tetapi ketika Ning Er akan dibawa, muncullah Jiun yang mencegah hal tersebut. Jiun pun bilang keputusan Ning Er mau menikah atau tidak dengan Shen Fei. Diketahui Shen Fei tak berhak melakukan hal seperti ini. Kata Yuha, apakah Shen Fei akan membiarkan mereka pergi? Shen Fei pun mengatakan Yuha tak tahu posisi Jiun. Kalau kita menangkapnya, keluarga angin salju akan mengetahui rencana kita. Terlebih lagi, Shen Fei menyuruh anak buahnya untuk mengawasi mereka berdua. Terlihat di situ Yuha mengancam Fei. Sementara itu, terlihat Ning Er berterima kasih pada Jiun. Dikatakan oleh Jiun kita adalah teman terbaik. Setelah hal tersebut, Nili pun muncul, dan ia pun mengagetkan mereka berdua. Dikatakan oleh Jiun, apakah yang dikatakan di surat oleh Nili itu benar? Ternyata di dalam surat tersebut, Nili pun menemukan sesuatu petunjuk. Dan Nili harus pergi, dan Jiun juga harus pergi. Terlihat di situ Ning Er pun akan ikut, dikarenakan itu bukan tempat yang berbahaya. Lalu mereka bertiga pun sampai di tempat tersebut, dan Jiun pun tampaknya familiar dengan tempat itu. Jiun pun langsung saja mengecek tempat itu, dan ia pun merasakan pernah tinggal di sini. Kata Nili, sebelum ayah Jiun menjadi raja kota,
Jiun tinggal di sini. Hal itu pun membuat Jiun mengingat tentang ayahnya dan ibunya. Dan tak lama setelah itu, ibu Jiun pun meninggal dikarenakan sebuah penyakit. Diketahui sejak ibu Jiun meninggal, ayahnya pun tak pernah tertawa. Terlihat di situ Nili menenangkan Jiun dan membawanya masuk. Ketika di dalam, Nili pun mengecek sebuah ruangan. Dikatakan oleh Ning Er, inikah ruangan yang Nili bilang? Tapi tiba-tiba saja Nili pun membuka jalan rahasia ke bawah tanah. Nili pun menyuruh untuk mengikutinya. Kemudian sampailah mereka di sebuah tempat bawah tanah. Jiun pun langsung bertanya, ini tempat apa? Dikatakan oleh Nili, ini adalah tempat latihan jiwa keluarga angin salju. Diketahui itu bisa membuat mereka solid dalam meningkatkan kekuatan. Bisa terlihat di situ juga ada lampu jiwa. Dikatakan kalau mereka sudah habis, mewakili jiwa yang mati yang tidak menyebar, dan itu akan membangkitkan mereka suatu hari nanti. Mendengar itu, Jiun pun terkejut. Tapi kata Nili diperlukan peringkat yang lebih tinggi daripada legenda, dan itu terlalu jauh. Terlihat Jiun pun mengatakan ia ingin pergi ke mata air suci. Nili dan yang lainnya pun pergi mencari tahu kebenaran, yaitu kebenaran tentang kematian ibu Jiun. Sementara itu terlihat orang-orang dari Guild Kegelapan sedang mencari Jiun di tempat ini. Dan mereka pun mengikuti jalan rahasia ke bawah tanah, kembali pada Nili dan yang lainnya, dan mereka pun sampai di tempat penyegelan. Kemudian Nili pun langsung saja meneteskan darahnya di tempat penyegelan. Lalu mereka bertiga pun pergi menghilang, dan mereka pun mendarat di sebuah tempat. Terlihat di situ Jiun menjadi ketakutan. Terlebih lagi, Ning pun menanyakan itu apa. Di situ, Nili pun menyuruh Jiun untuk menggunakan kekuatan angin saljunya. Dikatakan oleh Nili, ini adalah dunia spiritual. Ditambah lagi, ini adalah ruangan yang dibuat oleh ayah Jiun, yaitu 3 ilusi roh iblis, dan ini hanya ilusi. Dan siapapun yang terjebak ilusi akan hilang menuju kekacauan. Lalu, dia akan menjadi makanan bagi iblis ilusi. Diketahui ternyata ayah Jiun membuat tempat ini untuk menyegel perasaan Jiun. Terlebih lagi, mayat ibu Jiun di dalam ruangan ini. Jiun pun langsung saja ingin melihatnya. Tapi Nili pun bilang waktu kita tak banyak. Kalau kita menghabiskan waktu di sini dengan kekuatan jiwa kita akan rusak. Ditambah lagi, jurang di depan mereka hanya ilusi. Mereka bertiga pun melewatinya. Ketika di perjalanan, Ning pun bertanya, bagaimana Nili banyak tahu tentang tempat ini? Nili pun langsung berterus terang, dahulu kala ia sudah di sini bersama Jiun. Namun Jiun menganggap itu hanya omong kosong dari Nili. Lalu mereka bertiga pun masuk ke sebuah tempat kembali. Diketahui ayah Jiun melakukan ini untuk melindungi tubuh ibu Jiun. Terlebih lagi, ayah Jiun melakukan segel rahasia untuk membukukan ibu Jiun di sini. Lalu Jiun pun melihat mayat ibunya di dalam peti, dan ia pun langsung menangis. Terlihat di situ Jiun menyentuh peti dan terjadi sesuatu. Kembali pada kelompok Guild Kegelapan, mereka pun didatangi oleh Tuan Iblis Guisa, dan mereka melapor tak bisa menemukan mereka. Guisa pun langsung saja tahu ini ruang segel. Sontak Guisa pun langsung saja mengambil darah anak buahnya, dan mereka pun pergi ke dunia ilusi. Sementara itu terlihat di kediaman rumah Ning Er ada yang melapor bahwa mereka tak bisa melakukan apapun. Diketahui itu untuk mengobati ketua Xiaoyi. Di situ ayah Ning Er pun mengatakan tak usah khawatir dikarenakan Ning Er sedang mencari obat untuknya. Tapi tiba-tiba saja mereka diserang oleh Guild Kegelapan. Ayah Ning Er pun langsung keluar. Kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka. Terlihat ayah Ning Er menunjukkan kekuatan aslinya. Tentu saja bersambung di part 13 dan seterusnya. Dan ini merupakan Tales of Demon Asgard ya, bagian ke-12 ataupun part ke-12-nya. Untuk itu, silahkan supaya kalian tidak ketinggalan video selanjutnya, dapat notif dan tentunya saja lonceng jangan lupa dipencet. Dan itu bisa di kiri kanan atas ataupun di bawah juga banyak video yang lainnya. Silahkan disimak kembali. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and goodbye.